Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Arvina Frida Karela dalam PPG Prajabatan Mata Kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Pada topik ke-6 mengenai elaborasi pemahaman akan membahas hasil dari presentasi-presentasi baik kelompok kami, kelompok teman lainnya, dan juga tentunya literasi jurnal yang kami baca. Baik, untuk selanjutnya kita next ke halaman berikutnya. Nah, pada topik 6 elaborasi pemahaman ini akan membahas mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Di topik 6 ini, dalam implementasi pembelajaran dalam UBD diberikan tugas kelompok yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh setiap kelompok dan dipresentasikan. Nah, untuk tugas individunya ini adalah menjelaskan dari hasil kelompok teman-teman yang sudah mempresentasikannya dan juga dari jurnal literasi yang saya baca, sehingga bisa ditarik kesimpulan nantinya. Dari presentasi kelompok 4, yaitu didapatkan kesimpulan bahwa buku teks, yaitu buku pegangan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendesain pembelajaran dan penilaian. Buku teks atau buku pegangan merupakan sumber daya kunci dan rujukan utama dalam desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik serta hasil pembelajaran yang diinginkan. Dari presentasi dan pembahasan kelompok 4, saya setuju dengan yang sudah diutarakan oleh kelompok 4 tersebut, di mana kelompok 4 menjelaskan bahwa buku teks memiliki peran penting dalam pembelajaran dan penilaian. Namun, walaupun demikian, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu sumber belajar yang bisa digunakan untuk rujukan utama dalam desain pembelajaran. Kemudian, saya mencari jurnal literasi untuk membandingkan presentasi dan pemaparan dari kelompok 4. Didapatlah jurnal literasi yang pertama, yaitu dengan judul Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Dalam penelitian jurnal ini, itu difokuskan pada bidang bimbingan dan juga konseling. Didapat bahwa simpulan berdasarkan kajian di atas, maka sumber belajar dapat diartikan sebagai bahan baku utama ketika hendak melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini, termasuk pemberian pelayanan bimbingan, konseling, dan saat ini bimbingan dan juga konseling merupakan bagian utuh dalam sistem pembelajaran, maka dapat memanfaatkan beragam sumber belajar yang tersedia. Terdapat media digital berupa video dan audio, teknik pendekatan agar tercipta suasana nyaman dengan siswa atau klien, dan tempat pemberian layanan yang dikhususkan agar proses pemberian layanan bimbingan konseling berjalan dengan baik, sistematis, dan terukur. Nah, pada jurnal literasi ini memang membahas tentang sumber belajar dalam bidang bimbingan dan konseling, tapi ada manfaat juga pada pembelajaran pada umumnya. Nah, dari jurnal itu menekankan pendapat saya dan juga kelompok 4, di mana jurnal ini menyatakan bahwa sumber belajar dapat diartikan sebagai bahan baku utama ketika hendak melakukan proses pembelajaran. Namun saat ini sumber belajar itu sangat beragam, bukan hanya satu saja, melainkan seperti media digital berupa video dan audio, dan tidak hanya berpaku pada buku teks saja. Kemudian dari literasi jurnal yang kedua didapatkan jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Buku Teks Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu kelas 8 di SMP Cokro Aminoto, Solo, Kabupaten Bolang, Mongondo. Nah, di sini didapatkan kesimpulan berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian penggunaan buku teks memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Karena hasil T hitung 3,262 lebih besar dari nilai T tabel 1683 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari sama dengan 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang dikemukakan sebelumnya diterima bahwa penggunaan buku teks memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8 di SMP Cokro Aminoto, Solo, Kabupaten Bolang, Mongondo. Nah, dari jurnal yang kedua ini menekankan pendapat saya dan juga kelompok 4, di mana jurnal ini menyatakan bahwa hasil penelitian itu penggunaan buku teks sangat memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. Artinya buku teks tidak bisa terlepas juga dalam pembelajaran karena itu merupakan sangat berpengaruh positif terhadap pembelajaran. Namun
Buku teks juga bukan satu-satunya sumber belajar. Dari pemaparan kelompok 4, hasil diskusi kelompok kami, dan juga hasil dari analisis jurnal, baik jurnal pertama maupun jurnal kedua, didapatkan kesimpulan bahwa pentingnya buku teks dalam mendesain pembelajaran. Namun, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan banyak sumber belajar yang sekarang sudah berbasis teknologi yang bisa kita manfaatkan. Sekian pemaparan dari saya, Arvina Frida Karela. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.